Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Kali ini aku mau membahas soal P3K teknis untuk Arsiparis. Jadi bagi teman-teman yang merasa sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti P3K teknis Arsiparis, silakan disimak videonya. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkenaan dengan P3K teknis maupun P3K guru tahun 2023. Sebelum membahas soalnya, mari kita berdoa bersama. Semoga teman-teman yang udah subscribe channel aku dan belajar dari channel aku bisa lulus P3K teknis maupun P3K guru tahun 2023 ini. Amin amin ya robbal alamin. Nah, silakan jangan lupa komen di kolom komentar teman-teman, subscriber aku ingin aku membahas soal apa ya teman-teman. Jadi silakan komen di kolom komentar. Untuk P3K, jadi soalnya itu adalah soal kompetensi teknis dan juga mansowa ya teman-teman. Jadi manajerial, sosiokultural, dan wawancara tertulis. Nah, yang paling banyak adalah kompetensi teknisnya. Kompetensi teknisnya itu apa? Jadi sesuai dengan yang dilamar ya teman-teman. Jadi kalau kearsipan itu untuk arsiparis seperti itu, dan juga untuk guru adalah soal-soal pedagogik. Jadi yang sudah mendalam berkenaan dengan mapel yang diampu atau pekerjaan yang akan digeluti nantinya, seperti itu ya teman-teman. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Perpustakaan menyediakan layanan fotokopi dengan tujuan untuk A. Memudahkan dalam mendapatkan buku-buku dengan harga lebih murah. B. Layanan ini disediakan untuk pemakai yang sebetulnya dapat meminjam koleksi perpustakaan untuk dibawa pulang. C. Untuk meningkatkan keterpakaian koleksi yang tidak dapat dipinjam. D. Pemakai tidak perlu memanfaatkan ruang baca karena dapat membawa hasil fotokopi untuk dibawa pulang. Nah, kita lihat masing-masing opsi ya teman-teman. Jadi untuk opsi yang A, memudahkan dalam mendapatkan buku-buku dengan harga yang lebih murah, bukan tujuan utamanya ya teman-teman. Walaupun akan berbeda harganya jika kita membeli buku baru dengan memfotokopi. Namun ini bukan tujuannya. Opsi yang B, layanan ini disediakan untuk pemakai yang sebetulnya dapat meminjam koleksi perpustakaan untuk dibawa pulang. Nah, ini juga bukan ya teman-teman. Jadi untuk layanan fotokopi seharusnya adalah untuk buku-buku yang tidak dapat dipinjam atau dibawa pulang ya teman-teman. Jadi seharusnya jawabannya adalah yang C. Jadi buku misalnya yang terbatas atau hanya ada satu, itu kan tidak dapat dipinjam seperti itu. Jadi kita bisa menyediakan layanan fotokopi seperti itu, sehingga hasil fotokopiannya bisa dipergunakan oleh si peminjam atau si pembaca. Opsi yang D, pemakai tidak perlu memanfaatkan ruang baca, ini juga kurang tepat ya teman-teman, karena bukan itu tujuan utamanya. Jadi tidak mengurangi manfaat dari ruang baca seperti itu. Nah, jadi jawabannya untuk soal nomor 1 adalah opsi yang C. Soal nomor 2, bagian manakah di perpustakaan yang melayani pemakai yang ingin mendaftarkan diri sebagai anggota perpustakaan? A. Layanan kesiagaan informasi. B. Layanan sirkulasi. C. Layanan referensi. D. Layanan pendidikan pemakai. Nah, dari opsi A sampai D, mana sih yang masuk kepada soal nomor 2 ini? Jadi kita harus tahu terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi pelayanan dalam perpustakaan itu ada pelayanan sirkulasi dan juga referensi. Untuk yang sirkulasi adalah pelayanan yang menyangkut peredaran bahan-bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan. Nah, pada pelayanan sirkulasi ini dilakukan proses peminjaman bahan pustaka yang boleh dipinjam, penentuan jangka waktu peminjaman, pengembalian bahan pustaka yang dipinjam, dan pembuatan statistik peminjaman untuk membuat laporan perpustakaan. Nah, untuk yang referensi, jadi tujuannya untuk membantu para pembaca atau pemakai perpustakaan dalam menggunakan atau memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan yang ada dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi
Jumlah atau jenis macam layanan pengguna perpustakaan yang dapat diberikan kepada pengguna perpustakaan sesungguhnya itu cukup banyak. Jadi bukan hanya dua itu tadi ya teman-teman, bukan hanya pelayanan sirkulasi dan juga referensi. Namun ada di antaranya yaitu layanan pendidikan pemakai, layanan penelusuran informasi, layanan penyebarluasan informasi terbaru, layanan penyebaran informasi terseleksi, layanan penerjemahan, layanan fotokopi atau jasa reproduksi dan lain sebagainya. Nah, kita kembali lagi ke soal ya teman-teman. Jadi untuk melayani si pemakai yang ingin mendaftarkan diri sebagai anggota perpustakaan, pada akhirnya berarti kan ingin menggunakan perpustakaan, jadi ingin melakukan peminjaman buku. Maka seharusnya ini lebih masuk kepada yang layanan sirkulasi ya teman-teman. Soal berikutnya soal nomor 3. Salah satu cara reproduksi arsip adalah dengan cara alih media. Tujuan alih media adalah sebagai berikut kecuali A. Pelestarian arsip dinamis, B. Mempercepat layanan akses arsip, C. Pengelolaan arsip yang efektif dan efisien, D. Untuk kebutuhan penilai arsip. Nah, di sini ya teman-teman tujuan alih media yang ditanyakan. Namun kecuali, jadi tujuan alih media itu apa? Alih media adalah kegiatan melestarikan nilai informasi, bisa dilakukan dengan cara alih huruf, alih bahasa, dan juga alih media. Nah, alih media ini adalah salah satunya. Alih media perpustakaan biasa dilakukan pada bahan pustaka yang bernilai sejarah, naskah kuno, buku langka, atau bahan pustaka yang memiliki kondisi fisik yang sudah rapuh. Namun, proses alih media konvensional dengan melakukan fotokopi biasanya akan semakin merusak fisik bahan pustaka sehingga perpustakaan harus mempunyai kebijakan membuat salinan dalam bentuk alih media berbentuk digital guna melestarikan informasi bahan pustaka tersebut. Jadi dalam bentuk digital kita bisa pindai atau scan ya teman-teman. Nah, di sini tujuannya apa aja? Namun yang ditanyakan adalah kecuali. Yang A, pelestarian arsip dinamis. Tentu ya teman-teman ini merupakan tujuan alih media. Namun karena yang ditanya adalah kecuali, maka opsi yang A ini bukan. Opsi yang B juga merupakan tujuan alih media. Jadi dengan adanya alih media dapat mempercepat layanan akses arsip. Opsi yang C juga jadi untuk pengelolaan arsip bisa menjadi lebih efektif dan juga efisien dengan adanya alih media. Nah, kecuali adalah opsi yang B. Jadi, kecuali adalah untuk kebutuhan penilai arsip. Soal nomor 4, bagaimana dokumen dalam format fisik dapat dipublikasikan melalui JIKN, A diarsipkan dalam format digital, B dipindai menjadi file elektronik, C dikirimkan melalui surat pos, D dicetak menjadi buku. Nah, kita lihat terlebih dahulu ya teman-teman, apa sih JIKN itu? Jadi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. JIKN yang merupakan sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan informasi arsip dinamis dan statis secara nasional, memiliki tujuan mewujudkan layanan arsip dinamis dan statis sebagai memori kolektif bangsa Indonesia secara lengkap, cepat, tepat, mudah, dan murah untuk menyajikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kepada publik. Jadi kalau kita lihat di sini ya teman-teman, caranya adalah dengan memindai atau men-scan tadi ya teman-teman menjadi file elektronik, yang awalnya file fisik menjadi file elektronik. Soal selanjutnya soal nomor 5, JIKN merupakan sistem yang digunakan untuk publikasi arsip dalam konteks kepegawaian nasional. Salah satu tujuan utama dari publikasi arsip melalui JIKN adalah A. Mempromosikan kesadaran masyarakat tentang pentingnya arsip, B. Mempercepat aksesibilitas dan penyebaran informasi arsip, C. Mengurangi pemakaian kertas dalam pengarsipan dan publikasi, opsi yang D. Menjaga keamanan dan kerahasiaan arsip. Opsi yang A ini terlalu umum, jadi untuk mempromosikan kesadaran masyarakat tentang pentingnya arsip masih terlalu umum ya teman-teman. Jadi
jawabannya bukan opsi yang A. Opsi yang B mempercepat aksesibilitas dan penyebaran informasi arsip. Nah, ini lebih tepat. Kalau kita lihat kembali di sini, jadi pengertian JIKN itu merupakan sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan informasi arsip dinamis dan statis. Jadi tujuannya adalah mewujudkan layanan arsip dinamis dan statis sebagai memori kolektif bangsa Indonesia secara lengkap, cepat, tepat, mudah, dan murah. Berarti kan ini ya teman-teman, jadi aksesibilitasnya itu cepat, bisa efektif dan efisien juga, seperti itu. Nah, untuk opsi yang C ini juga bisa sebenarnya, karena kan termasuk kepada paperless era ya teman-teman. Namun ini terlalu umum juga, sama dengan opsi yang A, tidak secara langsung kepada tujuan utama dari publikasi arsip. Nah, opsi yang D ini justru salah, karena tadi kan kalau kita lihat dari pengertiannya justru menyajikan transparansi dan akuntabilitas. Jadi bukan kerahasiaan. Jadi bersifat terbuka seperti itu. Di sini yang paling betul adalah opsi yang B. Jika aksesibilitas dan penyebaran informasi arsip itu cepat, maka akan memudahkan pencarian dan penggunaan arsip dalam konteks kepegawaian nasional. Soal nomor 6, apa yang dimaksud dengan arsip digital dalam konteks publikasi arsip melalui JIKN? A. Arsip yang berbentuk file elektronik. B. Arsip yang tersimpan secara offline. C. Arsip yang berbentuk dokumen fisik. D. Arsip yang hanya bisa diakses oleh pegawai. Nah, di sini ya teman-teman, jadi kata kuncinya di kata arsip digital. Jadi kalau digital itu kan sudah dari dokumen fisik dipindai atau di-scan menjadi dokumen digital ya teman-teman, atau file elektronik. Jadi di sini yang paling betul adalah opsi yang A. Jadi kalau offline ini tidak, biasanya bisa online ya teman-teman. Untuk fisik ini juga tidak, karena sudah dalam bentuk digital atau file elektronik. Opsi yang D ini juga tidak. Jadi yang paling betul adalah opsi yang A. Soal nomor 7, salah satu cara untuk mempertahankan autentikasi arsip adalah dengan A. Menentukan batas waktu pemeliharaan arsip. B. Memberikan tanda tangan digital pada arsip. C. Melakukan pembersihan fisik pada arsip. D. Membuat salinan arsip skala berkala. Nah, kata kuncinya adalah di kata autentikasi ya teman-teman. Jadi di sini kan tujuannya untuk mempertahankan autentikasi. Jadi apa sih pengertiannya? Jadi autentikasi itu kan sama seperti proses validasi atau pembuktian terhadap suatu identitas atau yang lainnya seperti itu. Jadi untuk mempertahankannya bisa dilakukan dengan pemberian tanda tangan digital seperti itu ya teman-teman. Jadi yang bisa di-scan, kadang ada barcode-nya seperti itu. Jadi walaupun ini bentuk digital, karena ada tanda tangan digitalnya, maka tetap bisa terautentikasi ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah opsi yang B. Soal berikutnya adalah soal nomor 8, bagaimana publikasi arsip melalui JIKN dapat mendukung transparansi pemerintahan. A. Menghadirkan arsip secara online untuk umum. B. Meningkatkan kecepatan pengolahan arsip. C. Mengubah format arsip menjadi digital. D. Meningkatkan keamanan arsip elektronik. Nah, di sini kan kata kuncinya adalah untuk mendukung transparansi pemerintahan. Jadi kalau transparansi berarti kan harus terbuka untuk umum ya teman-teman. Bisa dilakukan dengan cara A. Menghadirkan arsip secara online untuk umum, jadi bisa diakses seperti itu ya teman-teman oleh publik. Jadi opsi yang paling betul di sini adalah opsi yang A, sesuai dengan yang dimau soal. Nah, sampai di sini terima kasih sudah menonton pembahasan dari aku. Jadi silakan teman-teman komen di kolom komentar soal apa yang ingin dibahas ya teman-teman untuk tes P3K teknis maupun guru seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.